Salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimanakah kabar Anda? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam keadaan tetap semangat. Saya kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan updatean informasi terbaru. Namun sebelum itu, mohon dukungannya untuk channel ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Anda mengklik tombol subscribe-nya, like and share, agar Anda bisa terus berlangganan mendapatkan updatean-updatean informasi terbaru dari saya setiap harinya, dan juga agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan terus berkembang ke depannya. Baik, kita langsung saja masuk kepada informasi yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin selama ini Anda sudah berada di grup-grup edukasi Pi Network selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah dalam hitungan tahun, 1-2 tahun, atau bahkan 3 tahun penambangannya sejak awal. Namun ketika berada di grup-grup edukasi, Anda seringkali menjumpai istilah atau membaca istilah-istilah yang mungkin menurut Anda masih baru. Bagi Anda yang pemula yang baru masuk ke dunia kripto lewat Pi Network ini, Anda akan menjumpai istilah-istilah baru dalam dunia kripto, dan salah satunya adalah PSDK atau Pi SDK. Coba diingat-ingat kembali, tentunya Anda pasti mendengar ini, apalagi jika Anda yang sudah membaca roadmap terbaru daripada Pi Network bulan Desember 2021, itu disebutkan tujuan utama daripada Enclosed Mainnet ini ada dua. Yang pertama, peningkatan utilitas daripada CoinPi, dan yang kedua adalah menyelesaikan KYC. Dan peningkatan utilitas daripada CoinPi ini salah satunya adalah ada kaitannya dengan PSDK atau Pi SDK. Namun banyak pioneers kita yang membaca istilah ini, namun mereka masih belum memahami apa itu SDK atau PSDK. Jadi mari kita langsung saja masuk kepada pembahasan atau pemahaman terkait dengan apa itu SDK, PSDK. Jadi SDK adalah singkatan dari Software Development Kit. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sudah memahami, sudah mengetahui apa itu kepanjangan dari SDK adalah Software Development Kit, yakni sebuah tools yang digunakan oleh para programmer sebagai alat bantu dan API Application Programming Interface. Bisa juga disebut sebagai Dev Kit atau sekumpulan perangkat lunak software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk sistem operasi tertentu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi PSDK, jadi SDK milik Pi Network ini, jadi ini diibaratkan sekumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Pi Network untuk sistem operasi tertentu. Jadi PSDK ini ibaratnya semacam sebuah wadah, ya, wadah di mana nanti untuk para programmer, ya, para programmer sebagai alat bantu. Jadi mungkin ada yang memiliki kemampuan membuat aplikasi tertentu, lalu dia ingin agar aplikasinya itu bisa dilihat, digunakan secara global, diketahui banyak orang, bisa digunakan, bisa mendapat profit juga dari sana. Namun wadahnya tidak ada. Nah, di sini yang fungsi PSDK. Lebih tepatnya, modul PSDK adalah modul perangkat modul perangkat lunak lengkap yang mencakup semua programmer butuhkan. Jadi dia mencakup semua yang programmer butuhkan untuk modul tertentu dalam suatu aplikasi. Jadi Software Development Kit ini sering dibandingkan dengan code library. Jadi semacam perpustakaan kumpulan code yang merupakan kumpulan sumber daya yang tidak mudah berubah yang digunakan oleh program komputer. Lalu pertanyaannya, sepenting apakah PSDK tersebut?
Jadi SDK ini sepenting apakah dia? Software Development Kit ini seperti tempat di mana kita bisa membuat aplikasi. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dia semacam tempat, wadah di mana kita bisa membuat aplikasi. Bayangkan jika kita tidak memiliki tempat tersebut, pasti kita harus membuat tempatnya terlebih dahulu. Jadi dengan adanya tools ini atau dengan adanya SDK ini, programmer bisa langsung fokus untuk membuat aplikasi dan tidak perlu menyiapkan builder atau pembangunnya terlebih dahulu. Jadi tempatnya itu sudah disediakan ya Bapak Ibu teman-teman sekalian oleh pihak core team. Dalam hal ini dalam kaitannya dengan Pi Network, jadi PSDK ini sangat penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Itulah kenapa Open Mainnet-nya belum dibuka. Karena memang kita harus menunggu juga selain dari proses penyelesaian KEC, kita juga sedang menunggu di fase enclose ini adalah fase perilisan SDK, PSDK. Ini adalah semacam sebuah tempat untuk membuat atau bagi tempat untuk tempat di mana untuk aplikasi itu berada dan tidak perlu menyiapkan buildernya. Jadi para programmer tidak perlu menyiapkan tempatnya lagi. Jadi tempat itu sudah disediakan oleh core team. Jadi jika Anda memiliki aplikasi tertentu yang ya punya manfaat, bisa digunakan oleh banyak orang, Anda memiliki kemampuan itu dan Anda ingin memasukkan ke PSDK, maka tempatnya sudah ada. Toolsnya sudah ada, tinggal Anda memasukkan itu. Jadi nanti Anda akan melihat ketika PSDK dirilis itu akan banyak sekali ekologi, utilitas yang ada di dalam ekologi Pi Network itu akan berada di sana, berkumpul di sana Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Saya rasa bahwa itu sudah bisa berada di kisaran ratusan. Sangat banyak ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kita bisa lihat di situ mungkin juga ada ya Pitogo, PyTaxi, ada juga sejumlah game permainan, dan ada juga semacam aplikasi pencari pekerjaan secara online juga ada. Dan masih banyak lagi utilitas yang akan muncul nantinya. Dan apa itu manfaat daripada PSDK? Seringkali dimanfaatkan untuk menambahkan fitur-fitur yang relatif sederhana. Jadi menampilkan fitur-fitur apa saja di situ. Contohnya seperti Facebook SDK yang memungkinkan developer untuk mengintegrasikan fitur login with Facebook di dalam aplikasi atau situs webnya. Lalu berikut adalah beberapa contoh software development kit. Itu seperti Windows 7 software development kit, Mac OS software development kit, dan iPhone software development kit, dan lainnya. Karena saking mudahnya menggunakan software development kit, banyak programmer yang membuat satu aplikasi menggunakan berbagai software development kit. Jadi dia ini sangat membantu para programmer yang memiliki kemampuan membuat aplikasi. Jadi ini sangat membantu sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau tanpa PSDK ya tidak bisa. Jadi wajar jika proyek Pi Network ini berlangsungnya cukup lama, tidak seperti koin lainnya yang mungkin hanya setahun, 2 tahun, atau beberapa bulan sudah langsung bisa mainnet dan listing. Namun proyek Pi Network ini dia dibuat berbeda, sangat spesial karena ada utilitas yang begitu banyak, ada ekosistemnya, ada ekologinya di dalam situ, yang memang ini membutuhkan waktu persiapan yang tidak sebentar, sehingga diharapkan pemahaman dari para pioneers Pi Network yang mungkin selama ini
sudah tidak sabar ingin segera menuju open minded, namun ada faktor atau hal-hal yang mereka belum memahami itu. Mereka hanya berprinsip ikuti proses, tetapi memahami proses itulah yang belum bisa dipahami oleh para pioneers Pi Network. Jadi semoga penjelasan ini bisa sedikit membantu membuka ruang pemahaman kita terkait dengan proses yang harus dilewati oleh core team. Mereka bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum open mainnet, dan termasuk di dalamnya adalah salah satunya yaitu persiapan daripada Pi SDK atau PSDK ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena kita bisa lihat di sini hal ini cukup mengkhawatirkan karena tidak semua software development aman dan tidak sedikit yang menyisipkan program. Jadi kita harus memilih dengan bijak software development kit, apa yang bagus dan mana yang tidak. Jadi ini yang benar-benar diseleksi oleh core team ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semua kembali kepada keputusan masing-masing. Itulah pembahasan singkat terkait dengan PSDK. Jadi kita berikan waktu kepada core team untuk bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik, lebih matang sebelum keluar ke open mainnet. Karena memang tidaklah mudah ketika kita memahami sebuah koin token dengan konsep ekologi yang besar seperti Pi Network. Ya, karena memang para pelaku kripto mungkin selama ini sudah terbiasa dengan konsep konvensional, yaitu ya seperti Bitcoin, Ethereum dan lainnya, ya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menuju memasuki fase mainnet atau open mainnet. Namun itu yang berbeda, dibuat berbeda oleh Nicholas Kakalis, merancang sedemikian rupa dengan lebih matang setelah mempelajari begitu banyak koin token yang beredar di luar sana. Beliau membuat sesuatu yang lebih matang, lebih kuat ekologinya sebelum keluar ke open mainnet nanti. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi yang paling ditunggu-tunggu adalah fase perilisan daripada Pi SDK atau PSDK ini. Jadi ada dua fase penting di dalam enclosed mainnet, yaitu peningkatan utilitas koin Pi dan juga menyelesaikan KYC. Jadi semua hal ini harus terselesaikan terlebih dahulu sebelum keluar ke open mainnet nanti. Jadi mari kita berharap, berdoa agar proses pengerjaan persiapan daripada PSDK ini segera bisa tuntas di tahun ini, mungkin di semester pertama tahun ini antara bulan Januari sampai dengan Juni. Mungkin mudah-mudahan saja kita sudah bisa melihat perilisan daripada PSDK tersebut, atau juga mungkin di semester kedua nanti, mudah-mudahan. Oke. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman kepada para pioneers Pi Network dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, beri dukungan selalu untuk channel ini agar terus berkembang ke depannya dan Anda bisa terus berlangganan updatean informasi dan edukasi yang bermanfaat dari saya setiap harinya. Baik, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.